Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Darmalau. Kali ini kita akan membahas tentang analisa proses bisnis dan DFD sistem inventory sederhana. Kompetensi dasar dari pembahasan kali ini adalah mengetahui dan memahami model diagram arus data atau DFD. Untuk indikator keberhasilannya, mampu membuat dan mengerti tentang model diagram arus data, manfaat, fungsi, dan kegunaan dari diagram arus data. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video analisa proses bisnis sistem inventory sederhana dengan data flow diagram berikut ini. Jenis data. Proses bisnis kali ini yang menjadi objeknya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan part otomotif. Perusahaan ini mengelola inventory spare part. Sistem inventory yang berjalan masih menggunakan sistem pencatatan dengan menggunakan kartu stok dan surat jalan. Prosedur sistem yang berjalan pada sistem inventory spare part dimulai dari yang pertama adalah pembelian spare part, yang kedua adalah pengeluaran spare part, yang ketiga adalah pemesanan spare part atau order, yang keempat adalah penerimaan spare part, yang kelima pembuatan laporan transaksi spare part. Proses pembelian spare part dimulai ketika ada pembelian spare part oleh konsumen. Nah, untuk membeli spare part, maka konsumen membuat surat pemesanan spare part dengan menggunakan PO konsumen atau permintaan order konsumen. Selanjutnya, PO konsumen diproses oleh bagian inventory spare part untuk dikeluarkan surat jalan dan invoice-nya. Proses selanjutnya adalah proses pengeluaran spare part. Dimulai dari yang pertama, bagian inventory menerima surat PO konsumen. Setelah menerima surat PO konsumen, bagian inventory akan mengecek ketersediaan barang dengan data persediaan spare part yang ada. Selanjutnya, jika spare part yang diminta tersedia, maka akan dibuatkan surat jalan spare part. Setelah itu, memproses pengeluaran spare part. Selanjutnya, sedangkan jika spare part yang diminta tersebut tidak tersedia, maka bagian inventory spare part akan mengeluarkan surat permintaan order spare part. Untuk proses order spare part dimulai dari bagian inventory spare part melakukan yang pertama adalah proses pengecekan stok spare part yang kosong atau terpakai secara manual. Yang kedua, data permintaan spare part dari konsumen yang tidak terpenuhi atau PO konsumen yang pending. Yang ketiga, laporan data persediaan spare part. Selanjutnya, bagian inventory mengeluarkan surat pemesanan spare part untuk dilanjutkan dalam proses pemesanan. Nah, untuk proses penerimaan spare part dimulai ketika bagian inventory menerima paket kiriman spare part yang dikirim oleh supplier. Paket kiriman spare part yang diterima diperiksa dan disesuaikan dengan data order spare part dan packing list dari supplier. Supplier mengirimkan data-data atau dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah spare part-nya, invoice, dan packing list. Bila semua pengecekan sudah sesuai, kemudian bagian inventory spare part akan menambahkan data spare part yang diterima ke dalam data persediaan spare part. Proses yang terakhir adalah proses pembuatan laporan transaksi spare part. Dibuat berdasarkan yang pertama adalah data order spare part, data invoice spare part yang keluar, data persediaan spare part. Nah, dari data-data tersebut, maka dibuat laporannya yang meliputi laporan persediaan spare part, laporan pemesanan spare part, laporan invoice spare part. Semua laporan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan. Entitas yang ada di dalam sistem inventory ini adalah
Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada admin spare part, yang ketiga ada supplier, yang keempat ada pimpinan. Analisa dokumen konsumen. Untuk dokumen yang diterima konsumen adalah invoice dan surat jalan. Sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh konsumen adalah PO konsumen. Analisa dokumen admin spare part. Admin spare part menerima dokumen yang pertama adalah packing list, ya, ini dokumen dari supplier. Yang kedua invoice, ini juga dokumen dari supplier. Yang ketiga adalah PO konsumen. Sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh admin spare part adalah surat jalan spare part, ya, untuk konsumen. Yang kedua ada surat permintaan order, ini untuk order spare part. Yang ketiga ada data invoice untuk konsumen. Sedangkan analisa dokumen supplier meliputi dokumen inputnya adalah PO supplier. Dokumen yang dikeluarkan oleh supplier antara lain invoice dan packing list. Untuk analisa dokumen pimpinan terdapat dokumen inputnya antara lain surat permintaan order dan laporan. Sedangkan dokumen yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh pimpinan adalah PO supplier. Berikut ini adalah data flow diagram atau DFD, ya, atau dengan kata lain diagram arus data, ya, atau DAD dari sistem inventory sederhana. Berikut diagram konteksnya. Diagram konteks ini merupakan diagram rangkuman dari semua sistem yang ada. Dari diagram konteks ini kita bisa melihat entitas-entitas yang ada pada sistem tersebut. Pada DFD yang saya buat ini, saya hanya menggambarkan arus data secara garis besarnya saja, ya. Jadi di sini tidak ada proses edit, perubahan, penyimpanan dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita lihat pada diagram level 0-nya. Berikut adalah diagram level 0. Dalam diagram level 0 ini kita melihat ada 5 proses. Yang pertama adalah proses pembelian, yang kedua proses pengeluaran, yang ketiga proses pemesanan, yang keempat proses penerimaan, yang kelima proses pelaporan. Perlu diketahui dalam pembuatan diagram DFD ini, usahakan tidak ada perpotongan garis. Nah, seperti ini saya sudah usahakan untuk tidak ada perpotongan garis. Lalu bentuknya harus dibuat simetris, ya kan, antara kiri dan kanan. Jadi terlihatnya lebih baik begitu. Berikutnya adalah diagram level 1 proses sistem berjalan. Pada diagram level 1 proses sistem berjalan terdapat 2 proses. Yang pertama adalah proses pembelian, yang kedua adalah proses input data. Proses pembelian dimulai dari PO konsumen, lalu diberikan kepada inventory, bagian inventory. Yang kedua adalah PO konsumen disimpan dalam arsip. Diagram level 1 proses 2 sistem berjalan. Dalam diagram level 1 proses 2 sistem berjalan ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah proses pembuatan invoice, yang kedua proses pembuatan surat jalan, yang ketiga proses input data. Proses pembuatan invoice dimulai dari bagian inventory, membuat invoice untuk diserahkan ke konsumen. Yang kedua adalah proses pembuatan surat jalan, dimulai juga dari bagian inventory, membuat surat jalan untuk diserahkan kepada konsumen. Proses yang ketiga adalah data invoice yang telah dibuat dimasukkan ke dalam atau disimpan ke dalam arsip. Diagram level 1 proses 3 sistem berjalan. Dalam diagram level 1 proses 3 sistem berjalan ini terdapat 3 proses. Proses yang pertama adalah permintaan, proses yang kedua adalah pemesanan, proses yang ketiga adalah input data.
Untuk proses permintaan dimulai dari bagian inventory, membuat surat permintaan order, lalu dikirim ke pimpinan. Nah, oleh pimpinan, surat permintaan order itu dirubah menjadi PO supplier. Lalu dikirim ke supplier sebagai PO pembelian. Nah, PO supplier ini disimpan juga di dalam arsip. Nah, itu ada di proses 3. Selanjutnya adalah diagram level 1 proses 4 sistem berjalan. Pada diagram level 1 proses 4 sistem berjalan terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses penerimaan invoice, yang kedua penerimaan packing list, yang ketiga proses input data. Untuk proses invoice dimulai dari supplier memberikan invoice, lalu data invoice diterima oleh bagian inventory. Untuk penerimaan packing list, prosesnya dimulai dari supplier memberikan packing list, lalu data packing list diterima oleh bagian inventory. Data packing list juga diinput atau disimpan ke dalam data stok untuk mengupdate data stok yang ada. Diagram level 1 proses 5 sistem berjalan. Nah, pada diagram level 1 proses 5 sistem berjalan ini terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses persediaan, yang kedua proses pemesanan, yang ketiga proses pelaporan invoice. Ini kan. Nah, untuk proses yang pertama adalah pelaporan persediaan. Laporan persediaan, ya kan, datanya diambil dari data stok spare part, lalu dibuat laporan persediaan spare part. Untuk proses yang kedua, pelaporan pemesanan, yaitu datanya diambil dari data PO supplier dan data PO konsumen, lalu dibuat laporan pemesanan spare part. Proses yang ketiga adalah proses pelaporan invoice. Datanya diambil dari data invoice, lalu dibuat laporan invoice spare part. Nah, demikianlah pembuatan diagram arus data atau DFD pada sistem inventory sederhana. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Sekian, terima kasih.